balik lagi di Obrolan Anak Milenial. Kita excited ya kalau udah di studio, terus tempat baru lagi. Tempat baru, iya. Ini kita di tempat baru nih. Cukup menyenangkan ya, karena di tempat yang seperti ini saya nggak ada baristanya. Nggak ada bau-baunya. Ada baristanya kan? Ada ya? Oh iya. Suasana baru ya. Terima kasih loh. Suasana baru. Ya teman-teman, kembali lagi bersama kita hari ini di Obrol. Senang banget bisa ketemu teman-teman. Kita hari ini mau diskusi lagi. Sekali lagi teman-teman, mau disclaimer lagi seperti biasanya. Mungkin teman-teman sampai hafal kali ya. Jadi hari ini kita sama-sama di sini cuma untuk diskusi aja. Jadi bagi teman-teman yang tidak setuju itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang nggak setuju, silahkan ambil baiknya aja, buang yang buruk-buruknya. Dan kami sangat merekomendasi teman-teman untuk bisa belajar sendiri, berdoa, baca firman Tuhan sendiri, supaya teman-teman juga terbekal bisa punya hubungan relasi sama Tuhan. Mantap. Gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bahas apa nih? Seru banget dah ini mah, yang hari ini mah seru banget Yoi, ya. cocok banget buat kamu. Iya, apa nih? Bella sih yang paling relate kayaknya. Apa? Iya, temanya kayak relate banget lah ke aku gitu. Oh iya, apa tuh? Temanya yaitu What is Love? Ada. Berat banget ya, kayak aduh berat banget gitu ya. Jadi apa tuh, Zak? Ini apa tuh? Love ya. Iya. Mungkin kalau menurut gua sih love itu ya hubungan kayak dua pihak, bukan cuma dari satu pihak ya, yang kayak ngasih perasaan gitu sih menurut gua. Oh, jadi kalau satu pihak bukan cinta ya namanya ya? Iya, cinta bertepuk sebelah tangan. Kayak gini gitu ya. Nggak ada tangan satunya ya kan? Tapi kemarin bisa kasih pertanyaan bagus banget sih. Iya. Waktu kita ngobrol-ngobrol. Nah ini mumpung dia udah jawab, tanya ke dia aja ya. Berarti Iya. lu percaya sebenarnya cinta itu ada? Cinta ada. Ada. Udah punya? Langsung ditembak ya. Langsung ditembak. Soalnya tadi dia kita tanya dia langsung jawab loh. Baru Iya, dia iya. diem dulu. Ternyata dia langsung jawab. What is love? Dia langsung tahu ya. Hebat nih orang nih. Jadi udah ada. Sekarang lagi ada. Oh, lagi ada. Lagi ada, jadi nanti Lagi ada. bisa Jadi lu ada. mengharapkan untuk nggak ada lagi nanti. Waduh, jangan dong. Iya. Mau ngomong tapi nggak enak kan? Ngomong dia. Iya. Iya. Tapi masih ada ya ternyata ya orang yang nggak percaya cinta itu masih ada. Ya? Banyak ya, banyak lah. Tapi memang mungkin karena faktor tertentu ya. Salah Betul. satunya ya pasti kekecewaan lah Tadi ya. contohnya Oh iya. kecewa jadinya kan udah kayak udah gue nggak mau suka lagi Nggak mau sama suka lagi orang, sama orang. kayak udah lah gitu kan. Iya, tapi nggak tahu bagi teman-teman di rumah mungkin ada nggak yang mungkin bisa tulis nanti ya di kolom kita nggak punya kolom komen, kita punya kolom link. Jadi teman-teman silahkan klik linknya dan tulis. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman nggak percaya sama cinta, kasih argumen teman-teman. Betul. Supaya next time kita bisa bahas juga argumen teman-teman. Tapi mungkin benar sih ada kekecewaan ya. Entah mungkin sama pasangan, entah mungkin sama keluarga ya. Kadang-kadang tuh Betul. sama papa, sama mama. Ya, sama pihak orang, sama pihak lain lah, sama Iya, orang lain. karena dikecewakan oleh cintanya orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir itu kali ya yang jadi standar dunia ini soal cinta nggak sih? Betul. Iya kan? Kayak iya sih benar. Jadi kayak paling gampangnya misalnya kecewa karena yang tadi yang cinta bertepuk sebelah tangan, yang satu kasih, yang satu kagak. Jadi dia kecewa itu kan Nggak paling ada gampang. timbal balik. Nggak ada timbal balik Nggak betul ada bahasanya. Gimana Di? Gimana Za? Lu kayak punya pengalaman nih. Ya banyak. setuju sih. Oh, cuma gitu doang. Sangat kreatif. Selama ya kalau misalnya nggak ada timbal baliknya ya itu bisa jadi kepahitan juga. Tapi untungnya ini ada timbal baliknya. Ada dong. Tapi dulu pernah nggak lu punya kepahitan gitu? Dulu nggak ada sih gua. Waduh, aman-aman aja ya Aman, kita ya. masih aman. Aman ya? Enak Gimana? ya? Waduh, Iya. saya sih waduh, saya sih banyak ya. Oh Iya, banyak ya. Iya, kayak Gimana tuh boleh diceritain kali? Kayak waktu dulu pernah ya? aman dulu. Kan seperti yang udah pernah diceritakan juga ya di episode Iya. sebelumnya. Nggak tahu, makanya nonton episode sebelumnya. Banyak ya kayak cerita-cerita aku pernah dikecewakan juga gitu kan. Kayak tadi yang gitu, bahkan boro-boro Baru-baru gitu ya? salah tangan, bahkan nggak dianggap. Bahkan diem kali ya nggak jalan. Iya diem. benar betul.
itu dia nggak usah deh. Iya gue juga. Dia kalau kayak gitu. Berarti satu diam satu jalan. Oh, satu diam satu jalan. Sebenarnya gampang loh kalau satu diam satu jalan. Itu tinggal yang jalan kan, wasit. Iya dong. Tapi dianya menghindar. Tapi dong. dia menghindar. menghindar. Oh, gitu soalnya. Tapi dia nggak diam. Itu dia nggak diam Iya, juga biasa ya. Cuma menghindar. Intinya udah Nggak bisa ya. nggak ada Nggak mau harapan. ingat lagi ya. Udah lah, Ah, udah lah, udah lewat. nggak salah ya. Nggak salah. Nyesel lu yang nonton. Nggak tahu salah satu orang kali ya. Waduh, Namanya siapa? waduh. Namanya siapa? Nanti di Jangan. blur, suaranya nggak ada. Namanya siapa? Di, Namanya siapa? edit sendiri aja, pip. Nyesel kan lu sekarang udah jadi cakep ini ya. Waduh. Udah ada yang punya weh. Iya gitu. Tapi memang ya maksudnya menurut gue satu hal yang gue sering banget ketemu di lingkungan gue mungkin ya. Cinta yang dimaksud itu adalah selalu ngomongin soal ini yang gue rasain ya. Orang tuh selalu ngomongin soal pacar. Ya. Iya, Pacar. ya itulah yang paling umum lah ya. Iya, orang selalu ngomong pacar. Nanti patah hati gara-gara pacar, udah nggak percaya lagi ada cinta. Itu atau enggak yang itu yang biasa di drama Korea gitu. Oh iya. Yang cowoknya superhero banget ya. Iya gitu. Iya, ceweknya lemah banget Iya. gitu. Atau bahkan ironisnya ya, maksudnya mungkin ada juga yang orang gambarin love tuh gampang, misalnya karena dia sering antar jemput gue jadi love. Jadi kalau dia nganter jemput dia jadi kecewa. Lagunya tuh aku bisa membuat kamu jatuh cinta padaku karena terbiasa. Karena terbiasa. Iya, Itu tahu nggak? lagu apa itu? Lagu apa ya? Lagu apa itu? Iya, apa gue buat sendiri ya? Agak boleh coba dicari ya. Lagu itu gimana? Lagu apa? Bagi teman-teman yang tahu coba tulis ya, dukung saya. Kalau editor nanti ternyata nggak ada liriknya, di blur aja ya tadi, di-cut aja nih tadi. Menurut gua love itu karena segampang itu, nggak balas SMS, nggak balas telepon misalnya gitu-gitu. Jadi Simple kayak sesimpel misalnya kayak- kita lagi, misalnya contoh, misalnya kayak cowoknya lagi di kantor, terus ceweknya kayak bawain makan siang gitu kan, itu juga bisa dianggap Betul. sebagai Iya. love. love. Jadi kayak ada ngasih perhatian gitu ya. Benar, kasih perhatian. Gila, bagus banget ya. Gila, aduh duluan Reza nih. Sebenarnya kalau kita lihat ya simple, tapi masih ada aja orang yang kayak apa ya, nggak paham dan juga terlalu merasa itu terlalu rumit juga dan merasa terlalu berat gitu. Cuman gue pernah ketemu nih teman gue, ini lucu juga sih. Mereka selalu menganggap ya tadi yang dibilang perhatian, balas chat, angkat telepon, pernah berantem gara-gara lama balas chat. Terus berantemnya gini, kamu udah nggak sayang lagi ya sama aku ya gara-gara lama nggak balas chat. Jadi kan maksudnya ada sebuah miskonsep tentang mencintai. Nah, pertanyaannya cinta yang benar tuh apa? Arti cinta yang benar. Gitu. Dan kalau kita udah belajar kemarin, gila, research guys, nggak cuma ngomong doang. Iya. Nah, hasil research kita yang di-researchin orang lain, yang di-researchin sama orang lain, ada 4. Ada 4. Setidaknya. Ada 4 yang kata ini dipakai di Alkitab. Ya betul. Itu dalam bahasa aslinya, Ya, dalam bukan bahasa bahasa Indonesia ya bagi Dan teman-teman yang dunia juga biasanya kenal ini sih, kenal tipe ada love. iya, Ya. kenal ini dan mungkin keseharian kita lah ya. Ya, keseharian kita. Kita sambut cerita kali ya ini. Ya. Nah, ada satu tipe namanya storge. Ya. Apa itu storge? Apa? Sorry? Ya, Kasih kasih orang tua ke anak, Orang yang tua ada ke hubungan anak. darah. Hubungan darah. Iya. Poinnya adalah ada hubungan darah itu. Ya betul. Contohnya gimana contohnya? Supaya ada contoh nggak? Maksudnya kayak realnya. Mungkin teman-teman agak bingung ya maksudnya. Hubungan Aku darah. boleh coba contohin. Boleh dulu. dong. Karena aku percaya nggak percaya aku udah jadi tante ya sekarang. Aku udah jadi tante. Walaupun aku belum punya anak, tapi maksudnya kayak ketika ngelihat misalnya nih kayak yang aku rasakan itu yang paling nyata tuh pas ngelihat cici aku lahiran sih. Karena kayak Cici kamu baru lahir waktu kamu udah. bukan dong, dia melahirkan Oh, maksudnya. dia melahirkan. Berarti keponakan ya? Iya, keponakan. benar, ya. Terus aku kayak ngelihat apa ya, kayak aku pun ngebayangin gitu kayak ketika nanti misalnya kan aku juga nanti kan suatu saat akan melahirkan juga kan. Terus kayak tiba-tiba ada suatu makhluk yang keluar dari saya gitu kan. Astaga, makhluk apa itu? Iya, gitu kan. Maksudnya kayak keluar tapi kayak tiba-tiba kayak ada rasa yang muncul kayak otomatis tuh menyayangi, kayak otomatis rasa itu tuh muncul gitu loh. Dan maksudnya aku ngeliat kayak ya rasa itu tuh ya muncul itu maksudnya secara otomatis gitu. Jadi Iya. kan bukan yang kayak atau gimana, jadi tiba-tiba aja muncul gitu. Jadi kayak satu itu sih Rasa yang contohnya tiba-tiba gitu. muncul ya. Tiba-tiba. Di lagu. Iya, jadi ada rasa itu ya. Padahal dulunya kayaknya nggak berasa bahwa bakal sayang sama Iya, makhluk yang keluar dari betul, situ ya. betul. Yang lucunya adalah nanti
orang yang membantu dia membuat itu akan punya rasa juga. Iya. Kalau misalnya keluar dari dia dan dia yang sayang kan, Biasanya kan karena dia iya, betul, betul, karena betul, dari betul. dia kan? Karena dari dia. Dari dia. Ya kasih kayak ayah, bapak gitu ya, papa Iya. ke anaknya pun juga secara otomatis gitu Iya, kan. secara Kayak, otomatis iya, itu aneh loh makanya. sebenarnya. Betul, Saya kayak makanya. bayangin ya, kalau dari dia masih make sense lah ya, ada hubungannya gitu, ada kabelnya kan. Kalau sama bapaknya, coba, apa? Nggak ada sih hubungannya. Ada sih, maksudnya kan nggak secara langsung dia yang ngeden gitu kan, Betul. nggak teamwork kayak gitu kan. Ya. Iya. Jadi itu adalah story Ya, teman-teman. itu story. Bahkan aku pun yang kayak istilahnya kayak nggak ada hubungannya nih sama nih anak, kayak aku kan tante kayak ya sebenarnya nggak ada kontribusi apa-apa gitu, tapi kayak sayang aja gitu kayak tiba-tiba gitu. Ya itu sorgi. Iya. Nah selanjutnya ada Filia. Filia benar ya Filia. Filia ini umum banget, lebih umum lagi. Mungkin buat kita anak muda sering banget nih. Ya, itu adalah Sohib. ya, kasih kepada sahabat atau teman. Teman. Friendship. Mungkin ini lebih banyak kali ya ceritanya. Lo ada nggak? Iya, nyalain Reza nih. Reza nggak Dia hanya. mah ntar ya bagian Eros. Oh yang Eros. Bagian Eros. Lu dong. Gue ya udah lu jelasin yang satu lagi ya kalau gitu. Nah, kalau Filia pastilah tentu ya. Entah lu, tapi kadang-kadang ada orang yang nggak ngerasa Filia, walaupun temannya banyak. Iya, betul. Itu yang lucu sih. Kita sempat bahas ini juga kan sebelumnya. Ada orang yang tak kenal banget, punya banyak teman, tapi nggak ngerasa bahwa dia dikasihi sebenarnya. That point. Tapi ada orang yang kayak, ya temennya sedikit, tapi dia ngerasain friendship itu. Gitu. Nah, friendship ini bagi teman-teman mungkin punya pengalaman bahwa ya, orang selalu bilang gini, lu nggak sohib lu. Atau sohib pasti banyak banget teman-teman yang ngerasain tuh yang namanya tipe-tipe sohib, nggak friend, nggak solid. Nah itu tuh pertemanan solid, pertemanan kayak gitu tuh, friendship gitu, kasih yang lu bermasalah sama dia, lu harus hadepin gue. Ya kesannya kayak dia, yang kayak gitu gitulah. Itu pasti lu pada punya lah rasa itu bahwa lu kayak kalau dia kenapa-napa lu pun ikut sedih, gitu, lu pun ikut turut sedih. Tapi kadang-kadang, nah bedanya sama Sorgi, kadang-kadang lo ngerasa kayak, tapi gue nggak bisa apa-apa nih. Kayak pernah sih ngerasain, gue pengen bantu, tapi gue nggak tahu dia mau gue bantu apa enggak. Beda banget sama keluarga kan. Kalau keluarga kan kayak gue pengen bantu ya udah gue bantu. Yang kayak ya mereka akan maklumi bantuan gue, gitu. Maksudnya dalam arti ya namanya keluarga kita pasti harus saling membantu kan. That konsep ada. Tapi kalau pertemanan lucunya adalah kita mau bantu belum tentu kita bisa. Karena kadang-kadang ketika kita bantu dia bisa ngerasa lu knowing ya gitu. Gitu loh, kayak ada itunya. Ya, bedanya betul. kayak ada bedanya itunya. Kadang-kadang kan kayak kenapa kok dibedain sih antara pertemanan dan keluarga? Mungkin itu ya. Iya, bisa. Jadi bagi teman-teman yang masih mau cari tahu boleh cari tahu lagi. Nanti kasih tahu kita ya. Nah, berikutnya, nah ini bagian yang paling disukai semua manusia di dunia ini kan. Dan yang paling gampang dipahami juga Dipahami kali ya. juga. Dipahami, iya. Yaitu? Eros. Coba jelaskan kepada para penonton. Ya Eros yang kayak misalnya pasangan gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya kayak Eros mungkin tercipta sebelum ada storgi gitu, bukan Apa sih? nih hubungan apa nih? Tadi belum disebut, cuman hubungan doang. Hubungan apa kayak nih? pasangan gitu, misalnya suami istri atau mungkin Lawan kayak jenis kita, gitu lawan ya. jenis, atau Iya. mungkin pasangan pacar kita gitu. Oke. Terus Iya, tadi? Ya Tadi begitu lu mau sih. contohin apa? Dan ya kalau pendapat menurut gue ya kayak ya Eros itu terciptanya harus ada Eros dulu baru bisa adanya storgi gitu gak sih? Jadi kayak misalnya kita ada perasaan kasih sayang sama pasangan baru ya Nanti keluar anak. Iya, bisa. timeline ya. Iya, Sangat timeline. Iya sih. Tapi bener sih. Iya benar sih. Bener juga, karena kan bener nanti juga. dari Eros misalnya jadi keluarga Jadi juga keluarga. gitu kan, Iya, contoh. Tapi bener. kan itu kan kalau jadi suami istri Kalau ya. jadi gitu. suami istri. Cuma mungkin Eros ini lebih yang kayak lebih ke seksual gitu, ketertarikan, kayak kasih ke lawan Misalnya jenis. contoh. misalnya kayak misalnya bilang, oh kamu cantik banget hari Iya. ini. Aduh, siap tuh. Namanya. Fotonya di sini. Nanti fotonya deh ya di sini ya. Nih, gede nih. Ya ampun. Foto berdua ya. Mantap. Editor musik. Editor kita terbaik. Editor kita ini tidak hanya sekedar ngedit, guys.
Dia ini FBI sebenarnya. Betul. Mereka itu Intel. Intel. Dan mereka bisa tahu nih, oh ceweknya yang ini. Gitu. Love editor. Emang. Tiga editor. Nanti ada ini ya. Udah hati-hatinya ya. Udah jangan bikin banyak kerjaan, udah stres. Oke. Nah itu Eros ya teman-teman. Kayak Eros yang paling gampang nih buat teman-teman. Buat Pacaran. pacaran. Suka-sukaan. Itu Terus tadi yang bertepuk. bertepuk sebelah tangan. Nah tapi contoh gampangnya kalau orang nanya bisa nggak sih kita ada rasa filia? Ada juga orang pacaran dengan rasa filia. Tahu nggak sih cita-cita yang putus? Iya, ternyata aku punya rasa sama kamu cuma sebagai teman. Waduh. Friend. Putusnya gitu. Ternyata kamu cuma cocok jadi sahabat aku gitu. Ternyata ada nggak ya pernah ngomong gini? Apa? Ternyata selama ini kasih yang aku punya bukan Eros, tapi sama dunia. Ada banget dunia. Kita mulai kali gitu ya sekarang. Iya aku punya Eros nih sama kamu gitu. Aneh banget. Aduh aku Eros kamu gitu. Kita mulai kali keanehan ini kita mulai bersama. Biar aneh bersama gitu. Ya tapi kira-kira teman-teman paham lah ya. Maksudnya kayak ya misalnya aku suka sama Bella karena Bella cantik. Nah itu adalah Eros. Ya. Nah terakhir nih ini lebih ultimate dari Ultimate lagi nih ya. apa Dis? Kan Itu udah janji tadi. agape. Apa Sering tuh itu agape? juga sering kita dengar ya, Betul, sering kita kata-kata dengar. agape itu. Dan agape ini kan ya kalau gua ya menurut gua paling gampangnya agape memang salah satu kasih yang ya lu nggak mengharapkan sesuatu ketika lu memberi. Jadi ya nggak self center, kasih yang ya yang begitulah pokoknya. Yang tulus. Yang tulus ya. Bisa nyanyi dong tulus ya. Sepatu. Beda tulus. Kalian nggak mau ketawa nih? Ini lagi berusaha Bisa. biar lebih lucu gitu acara ini. Acara ini serius banget, banyak yang bilang ya. Acara kita lebih serius daripada bawah. Jadi kita harus lebih santai dikit lagi. Biar nanti dikit Ya, lagi. kan? Lebih santai. Udah kelar nih. Ya gitu. Nah tadi agape ya teman-teman. Nah tapi mungkin ya agape tadi itu kalau kita flashback ke teaser. Kalau teman-teman semua nonton teaser ya. Nonton teaser. Ayo, nonton enggak? Nonton enggak? Nanti ada cuplikannya? Enggak deh. Enggak deh. Kelamaan. Ya, Nonton aja sendiri nanti. Nanti nonton ya, teman-teman di sebelumnya. Ada teasernya, banyak yang bilang juga, kita sempat nanya terakhir soal everlasting love. Everlasting love. Apa itu everlasting love? Everlasting love itu apakah agape? Feeling gue sih iya. Yap. Gue nggak tahu sih kalau menurut kalian ya. Cuma maksudnya kayak menurut gue everlasting love itu yaitu agape. Ya lo Mungkin apapun yang kita terjadi. jelasin dulu kali ya, everlasting love itu berarti kasih yang tidak berkesudahan. Berkesudahan. Lo mau gimana pun, mau jelek, mau cakep, mau baik, mau bodoh, mau pinter ya tetap. Love itu tetap ada. Betul. Ya kan? Nah itu kan agape. Nah banyak yang bilang agape itu apa sih? Kayak gimana gambarannya? Kayak susah banget Kayak gitu, susah kayak banget rumit gitu. Dan gitu. banyak yang bilang kasih orang tua ke anak. Yap. Nah ini yang menarik nih sebenarnya. Kasih orang tua ke anaknya tadi kita sempat ngomong storgi. Ya. Storgi. Ya. Tapi ada yang bilang juga kasih orang tua ke anak tuh everlasting. Ya. Atau ada agape juga, dia nggak butuh imbalan, gitu. Tapi satu hal yang menarik, ada teman kita juga yang bilang nggak semua orang tua sih, yang which means ada sebagian orang tua yang mengasihi anaknya tanpa ada batasnya. Ya, betul. Ada juga yang enggak. Ada juga yang Jadi ada belum batasan ya. manusia. Ada yang belum itu ada sih. bersama manusia. Ya. Tapi pertanyaannya jadinya agape yang enggak gitu. Kan kayak maksudnya kalau kita pembahasan tadi ya, gue juga jadi mikir gitu. Kayak ini beda loh, kan beda kan? Betul. Apa jangan-jangan sama nih storgi dengan agape? Beda. Apa yang Beda. membedakan? Ya salah satu itu mungkin ya, karena aduh tadi gue ketemu kata-kata gue lupa lagi. Apa? Kulkas, gayung. Ya karena mungkin kita masih mengharapkan sesuatu dari dia, itu dia. Jadi tiga yang tadi itu misalnya storgi, filia dengan Storgi, filia, eros, eros, ya. itu love yang ya lu masih mengharapkan sesuatu yang Masih dari- ada unsur-unsur dari kayak secara tidak sadar kitanya tuh mengharapkan Ya, imbalan. mengharapkan imbalan Pengen betul. ada timbal balik gitu Iya, ya. ada timbal balik betul. Karena kan kalau misalnya kayak friendship ya harus semuanya harus ada timbal balik kayak kita harus saling Benar, benar. kompak, ada suportif. Terus misalnya kalau eros harus dua-duanya kan, maksudnya yang harus saling memberikan juga. Terus sama Iya. kalau misalnya ya storgi, ya Storgi. itu juga
orang tua ke anak dan anak ke orang tua gitu. Sedangkan kan kalau yang tadi yang agape itu Benar. Yap. Ya orang tua kadang-kadang juga Punya ekspektasi punya tersendiri ekspektasi terhadap sama anaknya. Kayak ya, dia nggak pengen anaknya moyung. Kayak misalnya ya bisa ngepel kayak lu gitu. Apa kayak nyabu kayak cuci piring gitu. Apain di rumah ngomong rapi gitu kan misalnya contoh kayak gitu ya. Maaf ya mama, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ceritanya gitu. Untuk semua mama-mama yang nonton pada hari ini, kami tidak bermaksud apapun, itu contoh. Jadi maksudnya ada ekspektasi itu. Betul, Maksudnya ada ekspektasi itu. Ada sebuah ekspektasi, entah itu Eros juga ekspektasi kan. Betul. Kayak lu waktu suka sama enak ya nembaknya kayak lu. Enak nembaknya Iya, kayak lu. Ya gue juga berekspektasi ya, dianya juga ada kasih timbal balik. Iya, bener kan? Betul. Iya. Benar. Kalau misalnya satunya nggak imbang, kita pun pasti salah satunya pasti kan kayak kok gitu sih Iya, gitu kan. iya, Benar-benar iya. harus Iya, pasti lu sempat berpikir kalau dia nih nggak terasa sama gue, mendingan gue mundur. ya Ya, betul. bener. Ya, daripada gue buang waktu. Daripada buang waktu. Bahasanya gitu kan. Daripada buang waktu. Apa sih gitu. Gitu. Misalkan misalnya Filia pun begitu kan. Filia juga Misalnya- begitu. Misalnya gue Oh lu nggak suportif nih. Cuman ya ngomong kasih Tuhan gitu ya. Standar kasih Tuhan itu kalau kita lihat secara sekilas sebenarnya pasti ada pengorbanan, nggak sih? Betul. Kayak ya kita mau ngomong itu mau Storgi, kita mau ngomong itu Eros, kita mau ngomong itu Filia, apalagi Agape, gitu yang kita bilang everlasting love, apapun itu gitu. Dia bakal mencintai lu tanpa ada batasnya. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Mungkin teman-teman nggak berasa kali ya, kadang-kadang kalau udah mabuk cinta, Ya. kadang-kadang pengorbanan apapun ya kan, Za? Betul. Pengorbanan apapun, apa itu Bu? Apa itu pengorbanan? Aku tidak pernah berkorban. Bucin Apapun aja buat kamu. Bucinnya Itu jadi bukan asup pengorbanan, itu kewajiban. Gitu. Itu hak kamu. jadi bucin gitu kan. Ya bucin ya. Tapi ya tetap ada pengorbanan gitu. Tanya aja nih sama yang berpengalaman. Ya kan? Gimana? Enggak. Tapi apa ya? Menurut aku dari 3 ini ya, maksudnya walaupun kayak kadang kita tulus gitu ya, maksudnya kayak contoh tulus. Nyanyi Mas, dong. Lagi, masuk lagi. Ini nama Jangan teorinya callback. cintai. Nama teori callback. Apa ya, dari 3 kasih itu tuh yang kayak Eros, Orgi, sama Filia tuh kayak kita bisa gitu ya, kita punya kemampuan untuk mengasihi dengan tulus, tapi ada kemungkinan juga tercemar juga, kayak istilahnya tercemar gitu loh. Kalau kita manusia kan maksudnya berdosa juga ya, jadi kayak adalah kayak kitanya mengasihi karena ada maunya, jadi gampang tercemar gitu loh. Terus kayak jadi kadang kasih itu kurang karena egois juga, jadi kayak kasih itu tuh bisa tercemar. Kalau tapi kecuali kayak agape itu kayak bener-bener yang kayak apa ya, karena itu kasih Tuhan ke kita itu Betul. kayak pure gitu loh. Pure. Kayak, Kasihan tulus. iya betul, jadi kayak ya manusia maksudnya dari kasih itu kita bisa terluka gitu loh, kayak tadi kecewa Ya. karena itu sama manusia gitu. Cuman ya everlasting love itu yang agape itu adalah yang kayak ya itulah yang paling murni gitu, yang kasih Tuhan yang nggak akan pernah mengecewakan kita gitu. Ini yang menarik nih, kan kasih agape itu kan ultimate. Iya. Dari yang ultimate, ya kan? Paling atas itu Paling ya. atas lah, paling bagus. Berarti yang lain jelek. Berarti punya yang 3 itu Yang salah. lain salah dong. Ya, enggak enggak. juga dong. Enggak. Jadi sebenarnya enggak sama sekali. Betul. Kenapa enggak sama sekali? Ya 3 itu bagian dari hidup lo. Lo mau gimana caranya lo mau menghindar? Lo manusia gitu. Betul. Ya kita nggak bisa bohong bahwa kita akan punya ekspektasi. Ekspektasi terhadap orang lain. Kita udah bahas di episode pertama yang belum nonton. Ada linknya Nonton. di sini. Nonton ayo di mana? Iya nanti tonton. Itu ekspektasi kita yang normal. Kita udah bahas juga bahwa Wajar, ekspektasi itu betul. suatu hal yang normal. Cuman menurut gue secara pribadi ya, karena ini bagian dari hidup kita, itu kan adalah rasa ya. Rasa ini, menurut gue rasa ini kan bukan kayak kita buat-buat sendiri, tapi emang Tuhan ciptain kita untuk punya rasa. Yang which rasa itu Tuhan ciptain baik adanya. Jadi rasa itu akan menjadi salah ketika kita menyikapi dengan salah, gitu. Jadi selama lo nggak menyikapi itu dengan salah, itu bukan hal yang salah. Tapi pertanyaannya, oh berarti ya udah dong, agape nggak penting. Ya, karena 3 itu kan nggak Iya, apa-apa. tiga nggak apa-apa. Lu bilang nggak apa-apa tuh. Mau ngapain gitu. Kita tuh udah pikirin semua yang Ya. dipikirin. Gaya gue. Lu mikirin ya. Enggak. Tapi bukan berarti agape nggak penting. Ya, betul. Karena memang at the end 3 yang love tadi itu ya, yang Eros, Filia, dan Storgi itu ya temporary sifatnya, sementara sifatnya.
Karena ya ada ekspektasi di dalamnya, ada gampang banget kan ada kekecewaan dan itu sifatnya kan nggak everlasting, jelas bertentangan dengan everlasting yang ada di dalam agape itu. Ya kayak misal contoh deh paling gampang, lu bilang nih lu cinta nih sama pacar lo, gampang banget ya. Lu bisa ada di momen gimana, lu ngerasa ini orang kotoran juga ya gitu. Kan nggak boleh ngomong kata kasar. Ya kan? Saya nyebelin juga nih orang, sebel juga gue nih sama nih orang. Lama-lama benci nih gue nih, benar-benar cinta gitu kan. Terus misalnya kayak sama teman gitu, gue dilihat-lihat nih makin kesini nih anak maunya ada maunya doang ya gitu. Nyari gue kalau ada maunya doang, asuransi. Jangan ke-trigger. Jangan, salah. Aduh jadi nggak enak. Temen gue kesini kalau ada maunya doang nih, kalau datang pas kemarin minta zoom gitu ya? Datang kalau ngumpul, kalau ditraktir doang, kalau nggak ditraktir nggak datang. Ih kalau ditraktir doang ya, ternyata rese banget ya sama dia. Aduh. Ya gitu-gitu lah. Ada ya ternyata ya? Ada. Iya, temen gue nggak banyak sih. Jadi gue nggak punya pengalaman yang kayak datang kalau gue. Justru itu dari semua itu jadi makin terkuras jadinya, itu-itunya aja jadinya. Lucu juga ya, datang pas traktir doang. Pas traktir kayak SKSTI Iya, nongol doang tuh pas lagi misalnya di ulang tahun tuh baru nongol. Kalau misalnya kayak, ngumpul yuk, ngumpul yuk. Itu boro-boro udah kayak hilang langsung, kayak udah nggak tahu kemana. Nah, biasa nih teman-teman yang paling sejati itu adalah teman-teman yang hilang ketika utangnya ditagih. Paling sejati itu. Friend waktu pertama baru minjem. Dis, gue boleh pinjem nggak duitnya? Iya, langsung hilang. Kita lihat ya bentar ya. Jadi bayang bentar ya. Pas tanya pertama, iya bulan depan deh gue bayar. Tanya bulan depannya lagi, iya dia bulan depan deh gue bayar. Belum aneh nih duitnya, bulan depannya lagi. Mulai balas saya lama. Bulan depannya lagi, mulai balas saya lebih lama lagi. Bulan depan lagi mulai orangnya nggak ada. Mulai mistis nih. Mistis orang mana nih? Kenapa kita jadi bahas utang ya? Gitu lah ya. Intinya gitu ya. Orang tua pun bisa loh. Orang tua bisa keki loh sama anaknya. Kayak sekeki itu mungkin nyokap gue kali keki sama gue. Cuman enggak. Nyokap gue sayang sama gue. Gue mah selalu sayang sama gue. Cuma maksudnya ada orang tua yang sekeki itu sama anaknya sampai kita sering lah ya dengar berita bahwa kayak ya orang tuanya mentelantarkan anaknya atau orang tuanya bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri karena rasa kesal, rasa marah. Bilangnya saya kilal. Sebaliknya juga lah. Sebaliknya juga. Ada anak juga yang kurang ajar. Saking sebelnya sama orang tua dia nggak mau ngurus, ditelantarin lah. Gitu ya. Nggak ngejudge siapapun. Tapi maksudnya ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi ya itulah kasih yang temporer itulah. Dan itulah kelemahannya ya. Kelemahan 3. Itulah gampang tercemar juga gitu loh jadinya. Jadi itu bedanya antara 3 cinta tadi yang di atas dengan cinta Laura. Salah. Kalau muncul gambarnya yang mau editor muncul gambarnya. Beda. Sama cinta agape. Jadi cinta 3 tadi sama cinta agape itu bedanya teman-teman. Jadi 3 itu bisa dengan masih ada kelemahannya lah gitu. Bisa tulus, tapi kayak ada kelemahan spot-spot blind spotnya gitu deh gitu. Jadi ya begitulah ya guys ya. Jadi sangat penting. Dan ya mau bagaimanapun kita butuh pengorbanan. Betul. Dan balik ke yang tadi juga kan, tadi mau nakarin lagi kalau cinta agape itu penting. Jadi penting banget. Jangan pernah ya yang namanya menyepelekan, iya betul. Kayak karena mungkin itu kan maksudnya sesuatu yang kayak kasih kita ke Tuhan, tuh kasih Tuhan ke kita tuh yang nggak nampak gitu loh istilahnya. Kan kalau 3 yang tadi kan ada bentuknya nih orang gitu kan. Kalau ini kan lebih kayak relasi yang gimana ya. Jadi agak lebih ini. Mungkin sometimes kita bisa berpikir ada nggak ya? Iya betul. Jadi kadang orang yang kayak merasa kayak gue nggak perlu gitu. Rasanya kayak cukup kok gitu misalnya ada orang yang memuaskan diri dengan contoh ya, misal memuaskan dirinya dengan cinta eros aja gitu kan, kayak udah gue fulfilled gitu kayak, tapi ternyata kan misalnya enggak gitu maksudnya. Lu pada bisa tanya nih sama yang udah pacaran ya, mungkin lu pada masih jomblo nih sekarang ya. Enggak gitu. Terus lu ngerasa kayak, aduh hati gue kosong, gue butuh pacar. Coba tanya mereka nih, bener gak sih lo kalau pacaran
lu ngerasa fulfill. udah Ya. pacaran aja masih bisa ngerasa kosong. Waduh. Namanya siapa semua? Kamu tidak becus. Contoh. Betul. Banget. Jadi maksudnya adalah 3 itu tidak bisa memenuhi apapun. Kita udah pernah bahas ya. Ada kekosongan dalam hati kita yang nggak bisa diisi apapun. Jadi kalau lu mau cari itu di cinta, mau cinta eros, storge atau apa itu, lu nggak akan pernah bisa Atau puas. kepuasan lain apapun, betul, lu nggak akan bisa puas. Hanya satu cinta yang bisa memuaskan lu, yaitu cinta agape dari Tuhan. Cinta agape dari Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memberikan cinta agape itu? Tentu bisa. Tentu. Tapi semuanya balik lagi adalah ya kemurahan Tuhan Iya, gitu. tentu bisa, tapi kita butuh yang punya Betul. cinta agape itu. Untuk kasih kita kemampuan bisa Iya. mengasihi dia juga. mengasihi dia Karena ya atunya kan ya maksudnya kita udah tahu gitu kalau kita manusia yang terbatas, maksudnya gitu kan kita berdosa, jadi kayak kita perlu ya namanya anugerah Tuhan untuk bisa memilih memberi kita suatu kayak kasih yang Kemampuan. tulus gitu ya, Iya, kayak benar. kemampuan gitu. Kemampuan gitu. Jadi teman-teman, ya bisa gak? Bisa. Tapi sulit. Ya sulit. Betul. Memang Kita butuh butuh anugerah Tuhan. anugerah Tuhan. Tapi bukannya artinya tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Dan memang kita harus kenal Tuhan juga Betul, sih, cara betul. paling gampangnya. Iya, benar. Untuk mencapai itu ya pastinya butuh usaha dong, karena kita harus kayak mengenal dia, punya relasi yang dekat juga untuk bisa. Nah, jadi pertanyaannya, Apa tuh? terakhir berarti pertanyaannya. Gimana sih cinta agape itu? Apa sih ciri-cirinya? Nah, mungkin sekian aja obrolan kita hari ini. itu akan kita bahas lagi teman-teman buat berikutnya. Tapi yang terakhir banget yang pengen kita sampaikan, kita mungkin simpulin bahwa teman-teman cinta agape ini penting banget. Tadi kita udah tekanin berkali-kali ya, udah hampir 3 kali kita sebut bahwa agape ini penting. Kenapa jadi penting? Mungkin teman-teman ngerasa ya even gue akan sangat sulit dan mungkin nggak punya agape itu. Nah, yang belum bisa memberikan, tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa memiliki. Ya. Teman-teman bisa memiliki dengan cara apa? Kenal Tuhan, yang tadi kita bilang. Tuhan yang punya cinta agape itu, rasakan dia, terima dia akan berikan kasih agape itu. Dia akan memberikannya. Dan gue punya satu kata yang menarik. Agape itu membuat kita jadi tidak kebergantungan dengan orang lain. That's a good thing, good point. Nggak keling sama orang lain. Karena kita tahu bahwa ya Ada pribadi. ada Tuhan kok yang kontrol gitu. Iya. Ada Tuhan yang kontrol hidup lu, ada Tuhan yang bantu lu. Jadi ketika lu kecewa sama teman mungkin ya lu tahu kalau ada Tuhan kok yang dengerin lu. Mungkin gue bisa bilang bahwa dengan agape itu lu kelingi itu bisa jadi lu tidak minta validation cinta orang lain. Karena kita merasa gue nggak dicintai karena orang lain tidak mencintai gue. Tapi kita lupa bahwa ada cinta everlasting love dari Tuhan. Betul. Yang itu akan melengkapi dia nggak Ketika akan. ada orang yang ngerasa kayak ketika dia tidak sayang gue balik, gue nggak berharga atau Iya. kayak jadinya gimana gitu. Iya, Ya, padahal tapi tidak. itu nggak gitu. Tidak. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama mengenali agape itu, kita mengenali kasih Tuhan itu. Nah itu pertanyaan teman-teman kan, terus kita agape gimana ngakanya, jangan lupa tunggu episode kita selanjutnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua, hari ini gue mau disclaimer lagi bahwa apapun yang kita obrolin hari ini adalah sebuah diskusi. Yang pastinya teman-teman juga bisa ikut diskusi sama kita dengan cara ada link di bawah ini, di deskripsi juga ada, teman-teman juga langsung klik aja dan tulis aja semua. Tulis aja apa. Apapun. Teman-teman punya pendapat bahwa Disa ganteng, tulis aja di situ, ya kan? Setelah gitu, Reza, kenapa punya pacar? Aku Mau minta sama nomornya kamu. Rival? Di sini juga. Iya. Di sini di iPad gue ya. Ya apapun itu ya teman-teman merasa juga. Kita bahas ini yuk, kayak seru deh. Ya boleh. Boleh banget teman-teman, silakan tulis aja di situ. Dan sekali lagi teman-teman, ini diskusi, teman-teman silakan pilih aja apa yang ngerasa teman-teman baik. Silakan teman-teman aplikasikan dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aduh kayak gue kurang setuju deh, nggak apa-apa. Belajar lagi, cari tahu lagi. Dan ya kita cuma diskusi. Dan bagi teman-teman yang ngerasa, aduh gue butuh temen nih supaya bisa bertumbuh bersama, gimana Dis? Ya bisa juga, mungkin bisa gampangnya apa sih namanya, ke Instagram kita di Mabes atau Korea Mabes. Jadi teman-teman kita bisa sama-sama bersekutu. Admin itu baik banget deh. Coba aja chat DM gitu. Siapa tuh adminnya? Baik banget Nggak tahu, adminnya. siapa? Siapa adminnya? Waduh, siapa ya? Nah, ya begitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa bahwa
kita butuh banget kasih Tuhan. Jangan lupa terus berhubungan sama Tuhan. Jangan lupa terus berrelasi dengan Tuhan supaya teman-teman bisa fulfill semua rasa cinta yang teman-teman pengen. Dan teman-teman pengen tahu apa itu cinta agape? Seperti apa sih ciri-cirinya supaya kita semua bisa memancarkan kasih. Apa patokannya? Patokannya apa sih? Betul. Kita akan bahas Natal. Pas Natal. Itu seru banget karena teman-teman kita akan juga tidak hanya bahas itu juga, hanya itu doang. Kita akan bahas betapa ironisnya sebenarnya Natal. Kalau teman-teman selalu taunya pohon Natal, Sinterklas, makan. But you have to know there is something that you didn't see. The close you are, the less you see. Walaupun itu nonton film lah makanya. Ini ya teman-teman. So, thank you semua yang udah nonton. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you guys. Thank you.